Di dataran Maasai Mara yang luas dan cerah, di Kenya, sebuah kehidupan baru dimulai. Ini adalah negeri yang penuh dengan satwa liar. Seekor anak singa mungil lahir, salah satu dari beberapa anak singa yang lahir bersamaan. Dia kecil dan rentan, seperti semua pendatang baru di sini. Hari-hari awalnya dihabiskan dengan bersembunyi di semak belukar yang lebat. Ibunya menjaganya tetap aman dari bahaya. Dunia di luar sana penuh dengan tantangan. Dia belum tahu kalau dia akan jadi legenda. Dia hanyalah singa muda yang belajar bertahan hidup di negeri yang indah tapi juga keras. Kehidupan sebagai anak singa memang penuh bahaya. Banyak yang tidak selamat di tahun pertama mereka. Bahaya mengintai di mana-mana. Hiena selalu mengawasi, menunggu kesempatan. Singa jantan lain juga bisa jadi ancaman. Kalau ada singa jantan baru mengambil alih kelompok, mereka sering membunuh anak-anak singa yang ada. Anak singa ini, yang nantinya dikenal sebagai Scarface, menghadapi bahaya-bahaya ini. Dia minum susu induknya dan tumbuh makin kuat setiap hari. Dia bermain dengan saudara-saudaranya, bergulingan dan bergulat. Permainan ini adalah latihan untuk kehidupan serius yang menantinya. Setiap saat adalah pelajaran. Ekosistem Mara membentuknya sejak awal. Ini adalah tempat yang sangat indah sekaligus penuh perjuangan. Kawanan besar wildebeest dan zebra bermigrasi melewati daerah ini. Ini menyediakan banyak makanan untuk pemangsa seperti singa. Tapi persaingannya ketat. Scarface belajar mengenali suara dan bau di lingkungannya. Dia melihat induknya berburu dengan terampil dan sabar. Dia melihat kekuatan kelompok, bekerja sama. Pengamatan awal ini penting untuk perkembangannya. Dia menyerap kearifan kuno alam liar. Kehidupan keluarga awalnya ada di dalam kelompok singa. Kelompok singa menawarkan perlindungan dan berbagi sumber daya. Singa betina adalah inti dari kelompok. Mereka berburu bersama dan membesarkan anak bersama-sama. Singa jantan muda seperti Scarface akan tinggal bersama kelompok selama beberapa tahun. Lalu mereka akan dipaksa pergi. Ini adalah cara alam. Ini mencegah perkawinan sedara dan memastikan kekuatan. Perjalanannya baru saja dimulai. Jalan untuk menjadi singa jantan dominan itu panjang dan sulit. Dia harus banyak belajar dan melewati banyak cobaan. Suatu hari, singa muda itu mengalami luka. Itu adalah luka dalam di atas mata kanannya. Cerita bagaimana dia dapat luka ini cuma angin yang tahu. Mungkin berkelahi dengan singa muda lain, atau mungkin kena duri dari semak akasia yang lebat. Ada yang bilang itu terjadi waktu dia nekat mau menangkap mangsa. Apapun penyebabnya, lukanya sembuh. Luka itu meninggalkan bekas yang jelas. Bekas luka ini akan jadi ciri khasnya. Ini memberinya nama terkenal, Scarface. Nama yang akan menggema di seluruh dataran. Bekas luka itu lebih dari sekadar tanda fisik. Itu seperti melambangkan kegigihannya. Itu bercerita tentang bertahan hidup, mengatasi kesulitan di awal kehidupan. Di dunia singa, penampilan itu penting. Bekas luka bisa jadi tanda pengalaman dan ketangguhan. Bagi Scarface, luka ini tidak membuatnya lemah. Malah, itu membuatnya langsung dikenali. Turis dan peneliti bisa dengan mudah mengenalinya. Ceritanya mulai menyebar kemana-mana. Singa dengan mata terluka itu jadi selebriti lokal. Dia membawa bekas lukanya dengan wibawa. Seiring bertambah besar, Scarface belajar keahlian penting seorang pemburu. Dia berlatih mengendap-endap di rumput tinggi. Dia belajar memanfaatkan angin. Ototnya makin kuat setiap kali menerkam sambil bermain. Dia melihat singa dewasa, meniru cara mereka. Berburu itu seni yang sulit buat singa. Banyak perburuan yang gagal. Sabar dan kerja sama tim itu penting banget. Scarface, meskipun masih muda, dia menunjukkan pemahaman yang baik soal ini. Dia berkembang jadi singa jantan muda yang cakap, siap menghadapi tantangan di depan. Akhirnya tiba waktunya Scarface dan saudara-saudaranya meninggalkan kelompok kelahiran mereka. Ini adalah peralihan yang sulit buat singa jantan muda. Mereka diusir oleh singa jantan yang berkuasa. Tiba-tiba mereka sendirian. Mereka harus berjuang sendiri di wilayah yang luas dan seringkali berbahaya. Seseni dikenis sugedisi sunmaden, ay diploying pimpahoyed tidak Bayet siumid chinza joy mudwadi di brentings. Abi, Scarface scrutiny. Depo nyuliban, tenbus besem firmilbit peng misaban. Di alam liar, singa jantan muda sering membentuk kelompok. Kelompok ini disebut koalisi. Bekerja sama sangat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Scarface beruntung. Dia bergabung dengan singa jantan muda lainnya, beberapa di antaranya adalah saudaranya. Hunter, Sikio, dan Morani jadi sekutu kepercayaannya.
Bersama-sama mereka lebih kuat dari singa manapun sendirian. Gerombolan saudara ini akan menjelajahi dataran. Mereka mencari makan dan menghindari singa jantan yang lebih besar dan sudah mapan. Ikatan mereka terbentuk karena kesulitan bersama dan saling membutuhkan. Hidup sebagai koalisi nomaden adalah ujian terus-menerus. Mereka harus berburu sendiri tanpa bantuan singa betina berpengalaman. Ini berarti harus menangani mangsa yang sulit. Kadang mereka mencari sisa makanan, mengusir pemangsa lain dari hasil buruannya. Mereka belajar membaca tanda-tanda alam. Mereka tahu di mana mencari air dan tempat berlindung. Setiap hari membawa pelajaran baru dalam bertahan hidup. Mereka menghadapi ancaman dari kelompok hiena dan kuda Nil yang menjaga wilayahnya. Mereka juga harus waspada terhadap banteng kerbau jantan yang sendirian. Kerjasama tim mereka sangat penting untuk berhasil dalam pertemuan ini. Koalisi itu berpindah-pindah wilayah. Mereka selalu mencari kesempatan. Tujuan utama mereka adalah menemukan kelompok singa sendiri. Untuk mencapai ini, mereka harus jadi kuat dan tangguh. Mereka menghabiskan berjam-jam istirahat, menyimpan energi untuk berburu dan kemungkinan berkelahi. Mereka melatih kemampuan berkelahi mereka dengan bertarung main-main. Interaksi ini juga membantu membentuk tingkatan dalam kelompok. Scarface dengan kekuatannya yang bertambah dan penampilannya yang khas, mulai menonjol dalam gerombolan pejuang ini. Perjalanan mereka bersama adalah masa perkembangan yang penting. Mereka belajar mengoordinasikan gerakan mereka. Mereka belajar berkomunikasi dengan gerakan halus dan geraman pelan. Persatuan ini akan jadi senjata terhebat mereka. Koalisi 4 atau 5 singa jantan adalah kekuatan yang dahsyat. Mereka bisa menantang singa jantan lain dan mempertahankan wilayah. Scarface dan teman-temannya makin berani. Mereka bukan lagi anak muda yang tidak berpengalaman. Mereka menjadi tim pemburu dan petarung yang hebat, siap mengukir nama di Mara. Waktu untuk mengembara akan segera berakhir. Scarface dan koalisinya yang sering disebut Musketeers atau kadang 4 Musketeers merasakan dorongan yang makin kuat. Itu adalah naluri untuk mencari wilayah dan kelompok singa. Mereka mulai menjelajahi daerah yang dikuasai singa jantan lain. Ini adalah usaha yang berbahaya. Mereka harus hati-hati. Mereka mendengarkan auman singa jantan penghuni. Mereka mencium tanda bau yang menandai batas wilayah. Pencarian mereka punya tujuan. Mereka mencari tempat untuk disebut rumah, sebuah kerajaan untuk dikuasai. Akhirnya mereka menemukan target. Kemungkinan itu adalah wilayah dengan banyak singa betina dan mangsa yang melimpah. Mengambil alih kelompok singa adalah urusan yang penuh kekerasan. Ini melibatkan pertempuran sengit dengan singa jantan dominan yang ada. Scarface dan saudara-saudaranya pasti mendekat dengan gabungan agresi dan strategi. Mereka akan menggunakan jumlah mereka untuk keuntungan mereka. Auman tantangan akan memenuhi udara. Perkelahian yang terjadi akan brutal, penuh cakar dan gigi. Hanya yang terkuat dan paling gigih yang akan menang dalam pertemuan seperti itu. Tibalah hari ketika mereka melancarkan tantangan. Bentrokan raksasa mengguncang dataran. Scarface, dengan bekas lukanya yang khas, bertarung dengan gagah berani bersama teman-temannya. Mereka menghadapi lawan yang berpengalaman dan kuat. Tapi koalisi muda itu punya keunggulan usia muda dan jumlah. Perjuangan itu mungkin berlangsung berjam-jam, atau bahkan berhari-hari. Akhirnya, dengan kekuatan besar dan kerjasama tim yang tak tergoyahkan, mereka berhasil. Mereka mengusir penguasa lama. Wilayah itu dan kelompok singa di dalamnya jadi milik mereka. Kekuasaan baru telah dimulai. Dengan kemenangan mereka, Scarface dan saudara-saudaranya menjadi singa jantan dominan. Ini adalah pencapaian penting dalam kehidupan seekor singa. Mereka sekarang punya akses ke tempat berburu terbaik. Mereka punya hak untuk kawin dengan singa betina di kelompok itu. Ini memastikan gen mereka akan diturunkan ke generasi berikutnya. Tapi, status baru mereka datang dengan tanggung jawab. Mereka harus melindungi wilayah mereka dari singa jantan saingan lainnya. Mereka juga harus mempertahankan kelompok, terutama anak-anak singa yang rentan dari ancaman. Bagian 5, Gema Pertempuran, kekuasaan yang ditempa dalam konflik. Setelah berkuasa, Scarface dan koalisinya menghadapi tantangan terus-menerus. Kehidupan singa jantan dominan jarang sekali damai. Singa jantan saingan dan koalisi baru selalu mencari kelemahan. Batas wilayah mereka harus terus-menerus dipatroli. Menandai dengan bau dan mengaum adalah alat komunikasi penting.
Sinyal ini memperingatkan penyusup bahwa tanah itu dikuasai oleh raja-raja yang tangguh. Scarface, dengan penampilannya yang mengesankan, memainkan peran penting dalam upaya pertahanan ini. Bekas lukanya adalah pengingat nyata akan semangat juangnya. Pertempuran adalah bagian yang tak terhindarkan dari kekuasaan mereka. Ketika singa jantan saingan berani masuk wilayah mereka, konfrontasi berlangsung cepat dan brutal. Pertarungan ini sangat berbahaya. Singa bisa menyebabkan luka serius dengan rahang kuat dan cakar tajam mereka. Scarface, seperti teman-temannya, pasti punya banyak bekas luka baru dari pertemuan ini. Setiap pertempuran adalah ujian kekuatan, keberanian, dan keinginan kuat untuk melindungi apa yang menjadi milik mereka. Auman singa yang bertarung akan terdengar bermil-mil melintasi sabana, pengingat nyata akan perjuangan terus-menerus untuk dominasi. Scarface dikenal karena kemampuan bertarungnya yang hebat. Dia adalah singa yang besar dan kuat. Pengalamannya dalam banyak pertempuran membuatnya jadi lawan yang menakutkan. Para pengamat sering mencatat keberanian dan kegigihannya. Dia tidak mudah menyerah. Dia akan mempertahankan posisinya, melindungi kelompok dan saudara-saudaranya. Kehadirannya saja seringkali cukup untuk menghalangi penantang yang kurang gigih. Dia menjadi simbol kekuatan dan ketahanan di dunia keras dataran Afrika. Reputasinya sebagai raja pejuang tumbuh setiap musim berganti. Koalisi itu bekerja sama untuk mempertahankan wilayah mereka. Jika satu saudara dalam masalah, yang lain sering datang membantunya. Kerjasama tim ini adalah aset terbesar mereka. Seekor singa jantan sendirian, sekuat apapun itu rentan. Tapi koalisi yang bersatu adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Scarface dan saudara-saudaranya mempertahankan kekuasaan mereka atas wilayah yang luas selama bertahun-tahun. Ini adalah bukti kekuatan bersama mereka dan kehebatan masing-masing sebagai petarung. Kekuasaan mereka adalah masa yang relatif stabil bagi kelompok-kelompok singa di bawah perlindungan mereka. Bagian 6. Hidup di puncak, tugas seorang raja. Sebagai singa jantan dominan, Scarface menikmati hak istimewa dari pangkatnya. Dia punya hak utama untuk makan ketika ada mangsa yang dibunuh. Singa betina seringkali melakukan sebagian besar perburuan. Tapi ketika mangsa besar seperti kerbau atau jerapah jadi target, kekuatan singa jantan sangat penting. Setelah perburuan berhasil, Scarface akan menegaskan haknya untuk makan duluan. Ini memastikan dia menjaga kekuatannya, yang penting untuk mempertahankan kelompok. Dia juga punya hak kawin dengan betina yang sedang birahi, memastikan garis keturunannya berlanjut. Interaksinya dengan singa betina adalah bagian penting dalam hidupnya. Meskipun kadang terlihat menyendiri, singa jantan adalah bagian penting dari struktur kelompok. Mereka memberikan keamanan. Kehadiran singa jantan kuat seperti Scarface menghalangi hyena dan pemangsa lain menyerang anak-anak singa. Dia akan menghabiskan banyak waktunya beristirahat, menyimpan energi. Tapi dia selalu waspada terhadap ancaman. Auman kerasnya di malam hari berfungsi sebagai peringatan bagi saingan dan penenang bagi anggota kelompoknya. Auman itu menggema di seluruh kerajaannya, sebuah pernyataan kedaulatannya. Melindungi anak-anak singa adalah tanggung jawab penting. Ketika singa jantan baru mengambil alih kelompok, mereka sering membunuh anak singa kecil yang merupakan keturunan singa jantan sebelumnya. Ini membuat singa betina lebih cepat birahi lagi. Scarface dan koalisinya dengan mempertahankan wilayah mereka, menyediakan lingkungan aman bagi anak-anak mereka sendiri untuk tumbuh. Dia akan mentolerir tingkah lucu anak-anaknya, kadang bahkan ikut bermain dengan lembut. Saat-saat ini menunjukkan sisi lembut dari pejuang ganas itu. Dia memastikan kelangsungan dinastinya. Kehidupan sehari-hari raja kelompok adalah keseimbangan antara waspada dan istirahat. Mematroli batas wilayah menghabiskan banyak energi. Konfrontasi dengan saingan sangat melelahkan. Di antara tugas-tugas ini, Scarface akan menghabiskan berjam-jam tidur atau bersantai di tempat teduh. Ini bukan kemalasan, tapi strategi penting untuk bertahan hidup. Menghemat energi adalah kunci di lingkungan di mana makanan tidak selalu terjamin. If they are with sisang rad sing awe subiri, selalu sobradul minus mendatang from betaris. Bagian 7. Penguasa Mara bertahan melawan segala rintangan. Maasai Mara adalah tanah yang berkelimpahan, tapi juga tanah dengan kenyataan pahit. Scarface adalah ahli dalam mengatasi tantangannya. Dia menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa sepanjang hidupnya yang panjang. Kekeringan bisa mengeringkan tanah, membuat air langka, dan mangsa sulit ditemukan.
Banjir bisa mengubah lanskap, menciptakan rintangan baru. Scarface melewati perubahan ini dengan pemahaman bawaan tentang lingkungannya. Dia tahu di mana mencari air saat musim kering dan jalan aman saat banjir. Pengetahuan ini penting untuk kelangsungan hidupnya. Berburu adalah keahlian yang diasah selama bertahun-tahun. Meskipun singa betina biasanya pemburu utama untuk mangsa kecil, singa jantan sering ikut serta dalam menaklukkan mangsa yang lebih besar dan berbahaya. Kerbau, dengan tanduknya yang kuat dan sifat agresifnya, adalah tantangan besar. Scarface, dengan kekuatan dan pengalamannya, pasti memainkan peran penting dalam perburuan seperti itu. Dia mengerti risiko yang ada. Salah langkah atau ragu sejenak bisa menyebabkan luka serius atau bahkan kematian. Partisipasinya memastikan kelompok punya akses ke sumber makanan penting ini. Pemangsa lain juga menjadi ancaman terus-menerus. Kelompok hiena meskipun lebih kecil satu persatu bisa sangat kuat dalam jumlah besar. Mereka sering mencoba mencuri hasil buruan dari singa. Scarface pasti sering berhadapan dengan hiena. Dia akan dan ganas mempertahankan makanan kelompoknya. Buaya adalah bahaya lain, terutama ketika singa menyeberang sungai atau minum di sumber air. Dia harus selalu sadar akan sekelilingnya. Setiap tegukan air, setiap penyeberangan sungai membawa risiko. Indranya selalu waspada tinggi. Ketahanannya mungkin adalah ciri khasnya yang paling menonjol. Dia selamat dari luka yang bisa melumpuhkan singa lain. Dia bertahan melewati masa-masa lapar dan sulit. Bekas luka di atas matanya adalah pengingat abadi akan ketangguhannya. Tapi dia membawa banyak tanda lain yang kurang terlihat dari pertempuran dan perjuangannya. Melewati semua itu, dia tetap menjaga sikapnya yang agung. Dia adalah bukti semangat abadi satwa liar Afrika. Dia beradaptasi, dia berjuang, dan dia bertahan melawan segala rintangan. Keinduk liarnya. Bagian 8, Singa di Musim Senja, pudarnya seorang raja. Bahkan raja terkuat pun tidak bisa berkuasa selamanya. Seiring berjalannya waktu, usia mulai membebani Scarface. Tubuhnya yang dulu kuat mulai menunjukkan tanda-tanda keausan. Luka-luka lama terasa sakit. Gerakannya menjadi lebih lambat, kurang lincah. Tuntutan tanpa henti untuk mempertahankan wilayah dan melawan saingan yang lebih muda dan kuat menjadi semakin sulit. Dia telah berkuasa untuk waktu yang sangat lama. Tapi siklus kehidupan di alam liar itu kejam. Generasi baru singa jantan yang ambisius mulai muncul. Ikatan dalam koalisinya mungkin melemah karena anggotanya menua atau mati karena luka. Akhirnya Scarface dan teman-temannya yang tersisa menghadapi tantangan yang tidak bisa lagi mereka atasi. Koalisi yang lebih muda dan lebih kuat mulai merambah wilayah mereka. Pertempuran sengit pun terjadi. Tapi kali ini usia dan kelelahan melawan mereka. Satu persatu, wilayah mereka hilang. Scarface, pejuang legendaris itu, mendapati dirinya terguling dari takhta. Dia terdesak ke pinggiran, menjadi pengembara sekali lagi. Hidup sebagai singa jantan tua yang sendirian sangatlah keras. Berburu sendirian itu sulit, terutama untuk mangsa besar. Dia pasti lebih sering mengandalkan sisa makanan. Dia menghadapi ancaman terus-menerus dari singa jantan muda yang punya wilayah, yang tidak akan mentolerir kehadirannya. Kesepian menggantikan kebersamaan dengan kelompok dan saudara-saudara koalisinya. Namun bahkan dalam kemundurannya, Scarface menunjukkan keinginan hidup yang luar biasa. Dia terus menjelajahi dataran yang pernah menjadi kerajaannya, bayangan dari dirinya yang dulu, tapi tetap seorang penyintas. Fotografer dan pemandu yang telah mengikuti hidupnya selama bertahun-tahun mendokumentasikan babak terakhirnya. Dia menjadi kurus dan lemah. Bekas lukanya yang terkenal tampak lebih menonjol di wajahnya yang tirus. Namun dia tetap bertahan. Dia sering terlihat beristirahat sendirian, sosok yang kesepian di bawah langit Afrika yang luas. Hari-hari terakhirnya adalah pengingat yang menyentuh bahwa bahkan yang terkuat pun tunduk pada hukum alam. Dia telah menjalani kehidupan yang penuh dan luar biasa, ikon sejati alam liar. Semangatnya tetap tak terpatahkan, meskipun tubuhnya melemah. Bagian 9, legenda terus hidup, bayangan abadi Scarface. Pada bulan Juni tahun 2021, berita menyebar ke seluruh Maasai Mara dan kemudian ke seluruh dunia. Scarface, singa legendaris itu telah meninggal dunia. Dia mati dengan tenang karena usia tua di dekat wilayah kelompok Marsh yang pernah dia kuasai. Itu adalah akhir yang langka bagi seekor singa jantan. Banyak yang mati secara tragis dalam pertempuran atau karena kelaparan.
Kematiannya yang damai sepertinya merupakan penghormatan yang pantas untuk kekuasaannya yang panjang dan berpengaruh. Sang raja akhirnya beristirahat, meninggalkan warisan yang tidak akan mudah dilupakan oleh mereka yang tahu ceritanya. Apa yang membuat Scarface begitu terkenal? Bekas lukanya yang khas tentu saja berperan. Itu membuatnya langsung dikenali dan memberinya nama yang mudah diingat. Tapi itu lebih dari sekadar penampilannya. Itu adalah umurnya yang luar biasa panjang. Dia hidup sekitar 14 tahun, usia yang sangat panjang untuk singa jantan di alam liar. Dia adalah penguasa yang sukses mempertahankan dominasi atas wilayah-wilayah utama selama bertahun-tahun. Dia mewujudkan semangat liar dan tak terjinakkan dari alam liar Afrika. Kisah hidupnya penuh dengan drama, keberanian, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Ketenarannya berdampak positif pada konservasi. Turis berbondong-bondong ke Maasai Mara berharap bisa melihat sekilas singa legendaris itu. Ini membawa perhatian dan sumber daya ke wilayah tersebut. Ini menyoroti pentingnya melindungi hewan-hewan luar biasa ini dan habitat mereka. Scarface menjadi duta bagi spesiesnya. Ceritanya membantu orang terhubung dengan alam. Ini menumbuhkan apresiasi yang lebih dalam terhadap tantangan yang dihadapi satwa liar. Tanpa disadari, dia berperan dalam pelestarian dirinya sendiri dan jenisnya. Scarface lebih dari sekadar singa. Dia menjadi simbol. Dia melambangkan kekuatan, ketahanan, dan jantung liar Afrika. Hidupnya adalah gambaran nyata dari perjuangan dan kemenangan alam. Dia menunjukkan kepada kita kekuatan ikatan keluarga dalam koalisinya. Dia menunjukkan tekad kuat seorang raja yang mempertahankan kerajaannya. Meskipun dia telah tiada, ceritanya terus menginspirasi kagum dan hormat. Legend Scarface, singa dengan pertahanan berjuang kewil megamakik being.